Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Adinda Muhammad Yuda dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkulu, yang mana beliau adalah Ketua Umum HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkulu. Assalamualaikum Adinda Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, walafiat dan waras. Oke, alhamdulillah ya. Ya, waras, jasmani dan rohani ya. Ya, itu yang penting kan. Itu yang penting Dan ya. sehat walafiat tapi waras. Oke. Kadang lebih baik jasmani kurang sehat tapi waras. Gara-gara apa tuh? Biasanya yang kurang waras itu biasanya. Enggak kan, karena waras itu kan bukan tergantung sehat jasmaninya itu. Gimana? Terkadang dalam keseharian banyak orang yang sehat secara jasmani tapi tak waras. Dan banyak orang yang kelihatannya tidak sehat secara jasmani justru lebih waras. Lebih waras. Kita yang waras. Berarti sepertinya yang paling penting waras ya? Waras. Waras ya, yang berada di tingkatan teratas waras ya? Waras. Memang waras. Oke. Wah, luar biasa. Kayak 4 sehat 5 sempurna ya? Tapi sekarang itu tidak dipakai lagi, Pak, 4 sehat 5 sempurna. Karena jadi program kementerian itu tidak 4 sehat 5 sempurna, itu orde baru. Orde baru. Sekarang itu. Jadi sekarang gimana? Makanan yang seimbang. Makanan seimbang. Jadi supaya hidup seimbang tuh luar biasa. Sehat jasmani dan waras. Dan waras tadi supaya jadi sumbernya dari makanan yang seimbang ya. Ya, makanan yang seimbang. Tidak mesti harus pakai susu kan? Tidak mesti. Yang penting seimbang ya. Ya, jadi orang yang dulu baru sakit. Ya. Jadi Adinda Muhammad Yuda ini adalah mahasiswa di Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke. Semester berapa nih kalau boleh tahu? Boleh tahu, boleh. Nanti setelah wisuda aja. Ya, kenapa? Agak mengkhawatirkan. Kan nanti dianggap tidak waras. Atau nanti dapat label apa? Mahasiswa abadi kalau zaman saya dulu. Iya. Kira-kira gitu ya. Baik ya. Ini lagi proses ini wisuda. Oh, sedang Desember ini. Desember. Mudah-mudahan. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Skripsinya nggak pernah dicoret sama dosennya? Pernah dicoret. Pernah ya. Tapi coretnya 1 garis saja ya. 1 garis, cuman penuh, halamannya penuh. 1 garis cuma penuh 1 halaman. Karena pengalaman kadang ada dosen itu ekstrim coret skripsinya itu. Dia zigzag. Nggak tahu yang salah yang mana kan. Nggak tahu yang salah yang mana. Alhamdulillah kalau di dosen saya itu lumayan objektif lah dalam menilai tugas-tugas mahasiswanya. Ya, itulah yang kita harapkan. Artinya killer tapi objektif. Itu nggak masalah. Tapi kalau killer brutal, nggak objektif kan, kayak itu biasa soal rambut aja itu dikomentari kan. Oh iya. Oke. Kita tentunya berharap dan tetap mendukung Adinda Yuda dan teman-teman lainnya segera menyelesaikan pendidikan ya di Universitas Bengkulu. Sekarang menjabat di organisasi kemahasiswaan sebagai apa? Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu. Bengkulu. Luar biasa. Jadi boleh diceritakan perjalanan karirnya. Wah, perjalanan karir. Iya, coba diceritakan nih. Seperti apa? Apakah pernah berorganisasi di organisasi lain gitu kan? Coba diceritakan. Saya itu masuk HMI justru 2014, sekarang 2019. Kalau ceritakan ya. Berarti panjang ya? 4 tahun ya? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Ya. Sebelum di HMI? Tapi dulu singkat cerita, Bang. Itu 1 tahun saya itu kan semester 3 baru masuk HMI. 1 tahun pertama itu belum masuk HMI, tapi saya ikuti seluruh organisasi di internal kampus. Kecuali BEM kan, itu yang rohanian. Dulu di pertanian ada Muslim Generation Club, ada SLE, ada pokoknya segala macam. Dulu sampai paling ekstrim, dulu sempat masuk kelompok-kelompok Islam yang ya dianggap orang hari ini agak eksklusif lah daripada umat yang lain kan. Terus saya sempat dikasih jubah hitam dulu kan, sempat belajar untuk menghitamkan kening kan. Yang pakai celana. Ya, celana. Yang sekarang lagi hangat ya, celana singkrang. Enggak usah diperjelas lah. Iya. Tapi secara fikih, secara syariat ya kita
taat betul, Taat Bang, betul ya. taat betul. Tapi Karena memang itu syariat agama. betul, betul. Tapi orang tua yang apa, yang melarang lah katanya Ya. kan, karena nantilah itu kapan-kapan, pokoknya sekarang selesaikanlah kuliah dulu. Oke. Nah, itu. Jadi selama 1 tahun itu sibuk berkelana di organisasi. Memang Organisasi. aktif betul di Selama organisasi. ya. Di seluruh internal kampus yang secara apa administratif bisa kita masuk, ya kita ikuti dulu, Pak. Ya. Nah, tapi ternyata selama 1 tahun itu juga kita merasa kok ini organisasi tapi kok malah membatasi kita untuk berkembang. Oke. Nah, padahal ekspektasi kita kuliah Ya. dan berorganisasi itu untuk mencari jati diri kalau dulu Ya. gitu, Bang, ya. Tapi ya karena ketidakpuasan itu dan karena ketidakcukupan Ya. kampus dan internal organisasinya memberikan itu, paling tidak memberikan ruang untuk mahasiswa seperti kami ini itu Ya. berkembang, maka saya pilih alternatif dan ternyata cari-cari segala macam ketemulah HMI. Cerita begitu. Oke. Itu mencari HMI di mana dulu? Nah, dulu karena memang itu percaya kan kalau kita ikhtiar maka tiada hasil yang mengkhianati kan. Ya. Karena dulu ikhtiar terus mencari Ikhtiar terus. organisasi Yang paling tepat. paling tepat. Nah, pada saat itu memang bukan soal siapa. Ya. Kalau soal siapa, banyak organisasi-organisasi itu yang kader-kadernya justru memiliki posisi-posisi penting di kampus. Di kampus. Tapi justru masuk HMI bukan karena siapanya, tapi karena apa? Karena apa? Karena apa? Bukan karena orang-orang di HMI, tapi karena nilai yang HMI ajarkan. Ya, maka saya tertarik betul dengan HMI itu. Maka diajak sekali dengan tidak menyesali organisasi yang sebelumnya tentunya. Ya, tidak menyesali, tapi tidak juga bisa dibilang bahwa perjalanan itu sia-sia. Tapi justru karena pengalaman sebelumnya membawa saya ke HMI. Jadi benar yang didapatkan di HMI sesuai dengan apa yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Sebenarnya masuk organisasi itu bukan soal apa yang didapatkan, tapi mampu tidak organisasi ini memberikan ruang, memberikan panggung bagi mahasiswa seperti saya yang ingin mencari jati diri kalau gitu, Bang. Ternyata ya secara konstitusi saya baca dan secara praktek di lapangan teman-teman bagaimana ber-HMI ya cocok sekali bagi saya. Ya, secara singkat ya HMI adalah organisasi yang azas Islam, tapi inklusif terhadap apapun azas. HMI adalah mencetak mahasiswa yang ingin perubahan ya. Ingin perubahan. Tentunya perubahan dalam hal apa? Apapun itu. Apapun. Ada perubahan yang keluar, yang bentuknya keluar, ada yang perubahan yang bentuknya ke dalam. Mau tidak mau kan, ketika kita ini berkader di himpunan mahasiswa Islam, ya, ilmunya sudah dirasa cukup, maka mau tidak mau teraktualisasi sendiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka jarang kali kita lihat kalau tokoh negara baik dalam skala regional maupun nasional yang tidak berangkat dari kader-kader HMI. Pasti ada kader HMI 1-2 lah itu. Baik di tingkat daerah sampai tingkat nasional. Karena memang HMI memberikan ruang. Nah, ruang ini kader-kader yang mendapatkan ruang ini nanti tidak tahan. Pasti mengaktualisasi nilai-nilai yang dia dapatkan itu ke tengah-tengah masyarakat. Maka mau tidak mau ya, apalagi HMI ini kan organisasi Islam yang paling tua. Yang paling tua. Mahasiswa Islam yang paling tua di Indonesia. Belum genap Indonesia merdeka tahun 1945 dia sudah lahir. Tahun 1947. Iya, itu sudah lahir HMI sampai sekarang masih eksis. Jadi sekarang secara kuantitas HMI banyak kadernya, ya secara kualitas ya nilai-nilainya ya masih relevan sampai sekarang. Masih relevan. Dan kader-kader HMI ya memang diakui di negeri ini. Alhamdulillah. kalau memang diakui kan alhamdulillah kan. Jadi tetapi tidak semuanya kadang melihat HMI berada pada nilai-nilai perubahan itu. Kadang masyarakat melihat seperti itu. Bagaimana menyikapi itu sebagai kader HMI? Contohnya ya tadinya begitu idealis ketika menjadi seorang mahasiswa, ya kan, menyikapi begini-begini, terutama kebijakan pemerintah tentunya. Tetapi ketika kader HMI tersebut berada pada internal pemerintahan, tapi di luar dari garis yang diajarkan oleh HMI. Seperti apa itu Adinda Yuda melihat?
Ya. Jadi gini bang, apa memang berat sebenarnya bang bawa label Islam, himpunan mahasiswa Islam. Jadi setiap kader itu harus membawa identitas Islamnya kemana-mana. Jadi memang begitu berat. Tapi yang menjadi persoalan secara ketika kader-kader HMI itu menjadi alumni, mereka masuk di pemerintahan, mereka menjadi pengurus di politik praktis dan segala macam, mereka dalam tanda kutip ada beberapa oknum yang dianggap keluar dari jalur-jalur yang HMI ajarkan. Ya. Jadi itu tidak masalah, Pak. Ya. Tidak masalah kita secara umum mengatakan bahwasanya siapapun, ya, baik agama, organisasi, itu pasti ada oknum-oknum yang memang keluar dari lintasan yang sudah diarahkan. Ya. Nah, itu kan bukan persoalan organisasinya apa, tapi persoalan kita sebagai subjek pelaku. Ya. Oknum ya? Ya, pasti oknum itu. Jadi tidak mesti di HMI lah. Ya. Yang kita melihat oknum. Nah, bagaimana sikap internal HMI menyikapi yang seperti itu? Karena tidak semua masyarakat, oh itu oknum, oh itu. Tetapi mereka melihat, oh itu kader HMI. Ya. Bahkan ya dimulai dari segi karirnya barangkali dari tingkat cabang ya. Di bawah cabang komisariat, cabang sampai ke PB. Ya, kita tidak menjudge seseorang ya. Tetapi ketika itu memang realita di masyarakat, kenyataannya, dan tidak salah kadang masyarakat menilai. Nah, seperti apa kira-kira HMI menyikapi hal yang demikian? Jadi, ada tidak kajian-kajian khusus? Pasti itu pasti dibicarakan terus, Pak. Tapi ini eksistensi di HMI itu bukan sebagai input, Bang, tapi dia sebagai output. Ya. Nah, maka tugas yang paling terpenting sebagai kader HMI hari ini adalah memfokuskan dirinya menjadi kader yang sebaik-baik mungkin. Ya. Nah, maka yang urusan eksternal, alumni segala macam, belok-belok itu ya enggak bisa kita ini Bang mengarahkan, karena dia sudah dunianya. Ya. Nah, senior itu sudah punya kebutuhan, sudah punya lingkungan baru segala macam. Nah, tugas HMI secara internal adalah bagaimana memfokuskan dirinya menjadi kader yang sebaik mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan proses kaderisasi yang idealis tadi, yang cukup idealis tadi, itu membawa dia setelah menjadi alumni menjadi manusia yang akhlakul karimah. Nah, tapi ketika dia sudah selesai di HMI menjadi alumni, terus ternyata dia tidak membawa nilai-nilai yang pernah diajarkan di HMI, ya bukan salah HMI lagi. Gitu. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya udah, kita fokus saja di internal. Yang kita bangun kaderisasi ini sebaik mungkin. Gitu. HMI diajarkan dalam katakanlah bahwa tidak boleh berpolitik ya. Politik praktis. Politik praktis ya. Punya ikatan secara politik praktis. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi terkadang oknum-oknum masih memanfaatkan kader-kader sebagai alat politik. Ya, sulit itu kita untuk melihat secara langsung kan, apalagi untuk mengakui bahwa benar adanya itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang HMI masih terjaga lah. Kalau misalnya HMI dimanfaatkan untuk kepentingan itu, ya mungkin eksistensial HMI terancam juga. Ya. Nah, pernah ada semacam pernyataan lah katakan bahwa HMI adalah solusi negeri ini. Seperti apa? Iya. Artinya berat perjuangan yang harus diemban oleh HMI. Ya. Bahwa HMI sudah dinyatakan sebagai solusi di negeri ini. Ya. Bagaimana memandang? Ya. Gini Bang. Karena HMI ini bukan soal siapa, tapi soal apanya. Soal substansi HMI, bukan soal objek HMI. Nah, akhir-akhir ini kan bangsa dan negara kondisinya kan semakin semrawut. Nah, organisasi semakin banyak, termasuk organisasi mahasiswa, organisasi politik, organisasi Islam kan sudah semakin banyak. Nah, kebanyakan organisasi-organisasi tidak menjadikan ideologinya sebagai alat perjuangan. Mereka hanya butuh eksistensi dan pragmatis. Nah, maka sulit organisasi-organisasi itu untuk mempertahankan perjuangannya sebagai kader organisasi. Maka HMI yang sejak tahun 1947 sampai 2019 sekarang yang masih eksis, artinya apa? Artinya secara nilai, secara substansi HMI masih relevan. Nah,
kalau kita melihat akhir-akhir ini negara sudah semakin berpihak satu dengan yang lain, maka HMI yang dianggap di luar daripada pemerintahan bisa dianggap menjadi solusi. Karena tanpa negara pun hari ini HMI masih bisa eksis. HMI masih bisa hidup, nggak mati HMI. Jadi ya seandainya pemerintah negara membutuhkan HMI, ya HMI selalu siap gitu, garda terdepan. Dan tetap sebagai pendamping dalam membangun negeri ini ya. Pasti. Pasti. Ya. Ke depan apa yang menjadi katakanlah tujuan dari Yuda untuk membawa HMI cabang Bengkulu ini? Oh ya, karena kebetulan sebentar lagi mau dimisioner pula, Bang. Jadi yang jelas perjuangan dalam menjalankan misi HMI itu bukan sebatas pengurusan, tapi setelah pengurusan kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kader HMI. Paling tidak setelah ini kan kita sama-sama tahu zaman sudah menjelang akhir zaman. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa Islam itu akan berjaya sampai akhir zaman. Maka tidak usah pusing. Kalau mau ikut berjaya ya tempellah Islam. Nah, jadi tugas kita sebagai kader misi HMI ya tempel Islam. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Islam itu di tengah-tengah masyarakat dalam konteks negara, dalam konteks keumatan. Dalam menyikapi kebijakan pemerintah, apa yang dilakukan HMI sampai saat ini? Kalau dilihat media massa, media cetak, media tulis, media online, itu tidak pernah absen HMI itu memberikan kritik dan terkadang banyak memberikan solusi. Dan bahkan sering kali yang kader HMI itu dalam tanda kutip HMI itu terkenal karena sering demo. Nah, demo itu kan sebagai dari bentuk bagian dari protes kita, kritik kita terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai lah, gitu kan. Maka kita menyuarakan kritik itu sampai ke jalan, sampai kemana-mana. Artinya dalam proses membangun kebijakan dalam skala nasional, reguler dan daerah ya kita terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Ini barangkali yang terakhir yang harus kita sikapi mengenai kebijakan pemerintahan Kota Bengkulu. Sekarang program pemerintahan Kota Bengkulu adalah kota religius dan bahagia. Dalam tubuh HMI, apakah memang ini program pas atau agak mengganjal? Seperti apa? Kita dengar dulu ini dari HMI seperti apa menyikapi pemerintahan Kota Bengkulu untuk religius dan bahagia tersebut. Khusus tema religius dan bahagia ini pertama kali saya dengar kaget ya. Karena sangat jarang sekali idiom-idiom seperti itu muncul dari mulut pejabat negara. Hari ini kita dengar adil, makmur, sejahtera, tapi tidak tahu implementasinya. Tapi pertama saya dengar idiom menjadikan Kota Bengkulu sebagai kota religius dan bahagia. Justru saya sangat bahagia karena ini agak beda daripada yang lain. Nah, dalam konteksnya dengan nilai-nilai yang HMI ajarkan, memang religius dan bahagia itulah ada substansi yang salah satu substansi yang ada di HMI. Bahkan di lagu HMI, di himne HMI sendiri ada bahagia HMI. Jadi bahagia salah satu output. Input dan outputnya tetap bahagia. Religius adalah nafasnya. Nah, jadi secara khusus saya sangat setuju sekali kalau memang itu menjadi idiom yang teraktualisasi di tengah-tengah masyarakat. Ini saya hanya ingin mengatakan bahwasanya sebagai pejabat negara itu tidak semudah menjalankan program kerja di kita sebagai mahasiswa. Buktinya begini, tahun kemarin Provinsi Bengkulu itu silvanya 200 miliar. Silva 200 miliar itu padahal kita setiap hari terus ngomong bahwa kita kekurangan anggaran untuk membangun Bengkulu. Tapi ternyata kita silva sampai 200 miliar. Nah, kalau saya memandangnya bahwa bukan semudah itu. Misalnya ingin bangun sekolah. Nah, sekarang dalam konstelasi politik saya sangat mengerti bagaimana pejabat, bagaimana negara ingin membangun, ingin membangun, tapi ada banyak sekali
yang datang, memberi tekanan kanan kiri atas bawah depan belakang gitu kan. Jadi makanya sampai silpa 200 miliar. Nah, terkhusus dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwasanya kita tuh tidak bisa menjustifikasi bahwa kelompok ini salah, bahwa pemerintah, bahwa negara hari ini tidak hadir untuk masyarakat. Terkadang jangan salah, negara ingin hadir tapi justru banyak kendala yang membuat dia tidak bisa turun. Maka saya ingin menyampaikan ini sangat penting untuk diutarakan bahwasanya negara ini tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja. Kita sebagai stakeholder, kita juga harus bersama-sama mendukung pembangunan secara religius dan bahagia itu tadi. Nah, maka sebagai mahasiswa yang berpandangan bahwasanya hari ini pemerintah Kota Bengkulu tidak sempurna dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat Kota Bengkulu. Ya, kita akui itu memang tidak ada yang sempurna. Manusia sempurna tidak ada, juga tidak ada hukum yang sempurna, tidak ada kebijakan yang sempurna. Tapi kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu ya harus sama-sama membangun negara ini. Masyarakat bukan hanya sekedar menilai saja, tetapi harus ada peranannya dalam membangun ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk teman-teman HMI baik dari cabang Bengkulu atau Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia, pesan-pesan khususnya? Jadi terkhusus teman-teman saya di Himpunan Mahasiswa Islam, jadi saya salam dengan teman-teman semuanya. Enggak, pesannya HMI ini bukan milik satu orang, bukan milik satu kelompok, beberapa kelompok. HMI ini milik kita bersama. Dan kebersamaan yang kita miliki itu harusnya mendorong HMI menjadi lebih eksis di tengah-tengah masyarakat. Dan eksistensi HMI itu tidak akan baik apabila kita tidak memfokuskan diri kepada perubahan-perubahan di masyarakat. Dimulai dari perubahan-perubahan di internal kita kan. Sebenarnya jauhkanlah pertengkaran-pertengkaran, jauhkanlah kebiasaan untuk memisahkan diri antara satu sama lain. Karena HMI ini milik kita bersama. Ayo kita bangun HMI ini dengan mengaktualisasikan nilai-nilai yang kita dapatkan di HMI ke tengah-tengah. Mungkin untuk di sesi sekarang kita hanya perkenalkan dengan teman-teman Android TV Bengkulu bahwa inilah kiprah HMI cabang Bengkulu terhadap pembangunan Kota Bengkulu. Terima kasih atas kehadiran Adinda Muhammad Yuda. Sukses dan semoga segera lulus skripsinya. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.